apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu. Kita mulai seperti biasa dari Librans. Oke, Librans Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Mei 2022. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, apa kabar? Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan lihat the truth dari pasangan kamu. Ya, untuk kamu. Jadi unek-unek dia yang sejujur-jujurnya. Kalau dia dikasih kesempatan untuk speak up the truth. Oke, my darling angels, the truth dari pasangan Librans untuk Librans Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify, please clarify. Oke, jumping card. Pas 3. Ya, ini ya 1, 2, 3. Oke. Oke. Bottom of the deck. I look for you everywhere. Aku lihat kamu di mana-mana, Librans. Jadi ngelihat kamu aja ya, dia ngelihat tembok ada kamu, dia lihat jemuran ada kamu, dia lihat tanamannya ada kamu, dia lihat pupuk kompas ada kamu. Saya lagi suka berkebun, jadi ya begitu ya, bergaul dengan pupuk-pupuk dan semua tanah-tanah yang ada. Oke, so dia lihat kamu. Siapapun pokoknya mengingatkan kamu sama dia. Di mana-mana ada muka kamu. Oke, ini kayak lagi fall in love sama Librans. Oke, so ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Oh, oke. Di sini tentang I hope that you can forgive me one day. Oh, I see. Mungkin masa jeda. Oke. Aku berharap kamu dapat memberikan aku maaf suatu hari nanti. Oke. Mungkin dia buat kesalahan, ditinggalin kamu, atau di ghosting, atau ada sesuatu yang dia lakukan dan dia berharap maaf dari kamu. Oke, penyesalan di sini. Oke, pantes ya dia lihat kamu di mana-mana karena dia kangen sama kamu, dia kehilangan kamu banget ya. Oke. I want you, aku ingin kamu sekali ya. I want you, aku menginginkanmu. Oke. Ya. Ini sudah rasa bersalah, guilty, kemudian rindu, kehilangan. Nah, ini dia. Terus kemudian ingin maaf dari kamu. Ternyata dia masih menginginkan kamu. Oke. Ya. And deck ketiga, I hide behind material things. Oke. Aku sembunyikan di belakang tentang material things atau masalah materi ya. Mungkin dia punya masalah secara finansial, mungkin dia punya hutang, mungkin dia punya kewajiban, mungkin dia punya tanggung jawab, dia punya hutang, ya mungkin dia punya hutang cicilan atau I don't know like kita punya tagihan banyak bentuknya, atau mungkin kewajiban kalau dia seorang yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin, mungkin dia punya
bisnis, and then dia harus bertanggung jawab untuk berbagai banyak orang di dalamnya, itu kewajiban. Dan itu menjadi masalah finansial karena sekarang masuk krisis ya, krisis panjang sampai 5 tahun ke depan, karena perang Ukraine dan Rusia itu cukup panjang nanti kita krisisnya, sehingga mungkin dia juga stres di situ ya. Bisa juga mungkin banyak hal ya, banyak hal pemberitaan zaman sekarang tentang masalah yang akhirnya berpengaruh pada isu ekonomi ya. Ini sangat rentan banget gitu loh, isu-isu yang tadinya berdiri sendiri tapi ternyata dia mempengaruhi ekonomi dunia. So ini yang I hide behind material things, mungkin dia punya hutang atau kewajiban, sehingga itu benar-benar memicu emosional negatifnya jadi tidak stabil. Oke. Dan mungkin saat itu kalian bertengkar, and then ya dia tinggalin kamu gitu aja gitu. Pressure, financial issue di sini, I guess. Oke, so ya ada yang sangat kehilangan kamu. Oke. So I look for you everywhere. Kamu ada di mana-mana, Librans. So I guess like dia dari pihak dia merasa bahwa we will be together again, but I don't know why, how to become together again with you because I leave you behind me. Jadi dia ngerasa gitu, aku yang ninggalin kamu tapi aku masih pengen kita bersama, tapi gimana caranya gitu loh. How the way we can be together gitu loh. Dia bingung gitu. Karena dia juga rasa bersalah di sini, penyesalan dan ingin maaf kamu. Oke. Kita translate ke 78 deck. Untuk Librans. Seperti biasa saya akan tebar ya 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu ada bottom of the deck. Nanti kita akan lihat 3 dari bottom of the deck ya. Dan karena kita melihat 2 sisi, bisa vice versa. Atau karena ini general reading, bisa tidak resonate sama sekali. Kalau nggak resonate, mungkin kamu bisa lihat moon or rising or Venus kamu. Mungkin ada di moon or Venus ya, Venus yang tentang cinta, moon deep inside you. Oke? Oke. My darling angels, please clarify, Librans arti hadir energi untuk Mei 2022, please clarify. Thank you my darling angels, thank you. Okay, Librans. Oh, 6 of Wands. Oh, it's a good. The Empress, your energy. Oh, 4 of Cups. Kamu stuck tapi kamu happy. Sepertinya kamu ditinggalin sendiri sama dia. And then kayaknya when you feel your energy, only pure of your energy, kayak kamu ngerasa kayak grow and grow begitu. Jadi natural dari kamu, nggak ada tekanan gitu loh. Kayak I'm free gitu, kayak ya. Kadang kalau kita punya pasangan, di samping pasangan kita kan kita harus jaga perasaan dia, harus jaga sikap kita agar dia tetap nyaman sama kita. Kadang kita harus bisa melayani dengan baik, tapi ketika kita sendiri kayak we can do anything what we want to be. Jadi kayak be yourself itu kayak itu prestis banget gitu loh, sangat-sangat mahal banget. Oke, ya. Karena kan nggak ada yang ngambek kalau dicuekin, karena kalau misalnya kamu lagi sibuk apa gitu, nggak ada yang ngambek untuk karena dicuekin atau diabaikan karena kamu terlalu asik dengan apa yang kamu kerjakan gitu loh. Itu kalau happy-nya jadi single itu di situ, momennya yang nggak bisa dibeli. We can do anything what we want and then make it
happy for ourselves sih, nggak usah mikirin pasangan gitu atau dia masakin dia atau apa ya, memang itu service ya, tapi ya jadi kadang kita butuh waktu sendiri, itu emang betul. Baris kedua energi dia High Priestess, so intuisinya udah ngasih kode ke dia, if you do not do something, she or he will leave you forever. Dia kayak udah tahu gitu feeling dia, di intuisi dia kalau gue harus punya gerakan untuk jumping kan, kalau enggak nanti Librans ini benar-benar lose forever gitu loh. Dia ngerasanya gitu, di intuisinya udah ngasih sinyal, oke? Ya gitu deh. Oh, the devil, kamu bisa dealing dengan Capricorn di sini. Oke. Oh, I see. Energi dari Five of Pentacles. Something loose, but I don't know what. Dia ngerasa gitu. Meskipun dia happy, tapi kayak ada something loose gitu, kayak sayur kurang garam, guys. Gitu. Dia ngerasa kayak ada yang kurang tanpa kamu. Librans. And then arti hadir kamu Seven of Cups. Ya, di sini kamu tidak ada lagi komunikasi sama dia. Four of Swords. Queen of Pentacles, kembali energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. Di sini ada Pisces, ada Librans, ada Taurus. Ya. And then kita pergi dulu ke bottom of the deck. Nanti saya tebar 3 deck, oke? Oh, the Death energy. Ini first deck kamu di bottom of the deck. So the Death energy tentang transformation. Semua yang nggak penting disingkirin. Semua yang tidak berguna disingkirin. Semua yang tidak lagi existing, oke? Ditinggalin sama Librans. So, kamu mungkin lagi selektif dengan apa yang harus kamu lakukan, apa yang enggak. Kamu lagi proses menghargai waktu kamu. Time management di sini. How to investment my time to something important or not, use or useless. Jadi benar-benar kamu lagi selektif di sini. Karena kamu ingin merubah semua hal, termasuk cara kamu menjalani hidup, jadi lebih berubah begitu 180 derajat. Transformation, the Death energy tentang sesuatu yang sudah usang, kita nggak bisa gunakan lagi karena nggak akan berhasil sih. So kita butuh inovasi baru, cara baru, open minded sih, untuk bisa buka kehidupan baru kita, new beginning, new chapter. The Death juga bisa tentang no communication, so something wrong, something loose. Ada yang salah dan ternyata semuanya sudah hilang begitu aja tanpa terpecahkan. This and the Death energy. So ini no talking, ya, udah nggak ada lagi komunikasi. And the Tower moment, 180 derajat kehidupan Librans berubah. You see? I know sometimes we feel like we should open our heart, our mind to let everything not exist, to go, let go. Sih kayak kita kadang ngerasa bahwa aduh, selama ini gue investasi waktu gue untuk hal-hal yang gak berguna sama orang-orang yang tidak support gue secara spirituality, and then titik tertinggi yang ingin gue capai tentang kebahagiaan gak gue temukan gitu loh. See, I get fake people, fake situation, no support, toxic man, toxic woman, see, toxic treatment for someone, people toxic begitu. Jadi kamu ngerasa bahwa lebih selektif. Jadi lagi selektif dengan circle, lagi selektif dengan how to management investment your time di sini, sih. Jadi nggak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak berguna, udah nggak penting lagi menurut kamu. So ini seperti spiritual awaken, di mana seseorang menyadari bahwa dia butuh untuk berubah, untuk mendapatkan kebahagiaan
yang sejati. Jadi kebahagiaan yang sejati itu nggak harus kita dapat dari mobil yang mewah sih, atau baju yang bermerek, material things. No. Itu cuma buat kita naik status sosialnya, tapi kita belum tentu bahagia, belum tentu. Oke. So, kebahagiaan sejati itu yang bisa kita rasakan itu di jiwa kita, di hati kita, dan masuk ke jiwa kita. Sehingga nanti namanya enlightenment, kita bersinar sekali. Even kita nggak punya mobil bermerek, even kita nggak pakai baju branded, atau kita tidak ada di high sosial begitu, it's okay. Ya, kebahagiaan tetap bisa sampai benar-benar pure ke dalam diri kita. So ini kayak the tower moment, the universe seperti ngebersihin semua jalan kamu sih. Coba cara tanda-tanda kalau the universe lagi ngebersihin jalan kita. Kamu bisa komen di bawah. Oke? Sudah? Sudah komen? Oke. Mudah-mudahan sudah komen. Tanda-tanda the universe lagi ngebersihin jalan kita. Kita banyak masalah. Pasti, iya, pasti banget. Di tengah masalah itu, disitulah ada selektif yang dilakukan oleh the universe. Kamu akan lihat siapa yang ada di samping kamu. Kamu akan lihat kekuatan dalam diri kamu. How you can explore your power, inner power, to get the solution. Challenge untuk kamu, keluarin power kamu, inner power kamu. See? Dan situasi-situasi yang selama ini kamu lihat ternyata fake semuanya. So kamu kehilangan orang-orang pasti di samping kamu. Kamu jadi tahu kekuatan kamu, terhebat kamu yang ada dalam diri kamu. Yang tidak pernah kamu tahu kalau nggak ada masalah besar dalam hidup kamu. Dan satu lagi, mungkin banyak ya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Satu lagi, intuisi kamu jadi lebih peka, lebih tajam. Biasanya begitu, guys. Jadi kalau kita punya masalah, jangan lihat besarnya masalah, tapi how to explore your inner power, to fight for, to have faith. Nah ini dia. Jika kamu tahu dahsyatnya kekuatan yang ditaruh Sang Pencipta saat kamu diciptakan, berapa kuat cahaya kamu tuh, kamu tahu di situ. See, ini the death and then the tower. Yang lama udah mati, ayo bangkit, yang baru mulai, lembaran baru. Dengan cara yang baru, dengan kekuatan yang lebih kuat begitu. Nah, biasanya intuisi bekerja dan berkembang bersamaan dengan inner power yang mulai bangkit di sini. So, ya kalau ada masalah, kurangi keluhan, explore lagi diri kamu. Gua kuatnya sampai berapa kuat? Takar kekuatan kamu. Di situ kamu akan tahu how strong you are di sini. Ini benar-benar kayak masalah besar ya dalam kehidupan Librans, terutama di sini ada energi yang cukup berbeda jauh sekali. The tower moment, the devil energy, and ada the death energy. So ada netralisir energi. Tengah di sini adalah the death, di mana ini harus dimatiin nih yang masa lalu. Jadi kayak yang sudah nggak penting sama ini, kamu investasi waktu sama teman-teman yang toksik itu udah jangan lagi. Waktu kamu berharga. Kita terbatas. Manusia punya batas waktu, paling mahal itu waktu. Di antara semua harta aset yang paling berharga, yang paling mahal adalah waktu. Kamu nggak bisa ngulang waktu. See? Dan paling cepat dalam kehidupan ini adalah umur manusia. Cepat, paling lambat 100-150 tahun itu juga kalau kamu panjang waktu kamu. Belum kepotong tidur, belum kepotong kamu macet di jalan. So hargai waktu kamu. Di sini kayak the universe lagi ngomong sama kamu. Librans, hargai waktu kamu. Oke, so di sini lagi selektif. Bisa ini diseleksi oleh the universe, mau ngebersihin jalan kamu untuk cara hidup yang baru, as of once. Cara hidup yang baru. Benar-benar baru, new beginning, renewal di sini. Oke. Walaupun sendiri, tanpa ada teman yang huru-hara, heboh-heboh, itu lebih baik daripada punya teman yang ada hanya saat senang saja dan ada banyak toksik di dalamnya. Mereka tidak mau bangun kesadaran. Lebih baik tidak usah punya teman, lebih baik sendiri. Oke? Itu pendapat saya.
So, ya sudah tadi ya, ada Scorpio, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Virgos, ya Librans di sini. Oke, whatever bisa energi saja. Kita mulai dari baris pertama ini energi kamu. Kamu ingin menangkan diri kamu, berjuang untuk diri kamu, perubahan di sini, transformation. Aku nggak mau lagi ada di lingkungan yang toksik, aku nggak mau lagi ada sahabat yang toksik, aku nggak mau lagi ada teman-teman yang toksik, aku nggak mau lagi deket-deket sama tetangga yang toksik, yang lemes mulutnya, padahal cowok gitu, kadang-kadang kan kaget juga ya. Tapi ya, aku nggak mau lagi. Even di sini mungkin interaksi say hi, say bye aja gitu. Si kamu lagi memenangkan sesuatu dan sesuatu yang sangat-sangat bertumbuh di sini. Di Empress energi seperti ibu bumi bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh, and then berakar, grounding di sini. Ini tentang pertumbuhan jiwa, ya, tentang kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Sesuatu yang bertumbuh yang ingin kamu perjuangkan. Bisa tentang hubungan. So, kalau kamu punya pasangan tinggalkan kamu, di sini seperti situasi kamu stuck. Tapi seperti kamu mencoba untuk lepasin dia, tidak lagi mengharapkan dia karena situasi hubungan yang dia berikan tidak adil, atau di sini ada toxic, banyak poison atau racun yang dia tebarkan di hubungan kamu sama dia. So, kamu lebih melihat ke depannya saya harus gimana, ke depannya saya harus apa yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi lebih ke see the future gitu loh. Investment time now for the future. Walaupun di sini ya jatuh bangun, stuck, kamu stuck. Even di sini kamu mulai bergerak. Ini gerakannya cepat, sangat bertumbuh, sangat bertumbuh. Dan di sini ya ada beberapa mungkin kalau kamu punya banyak masalah, itu masalahnya berat, tapi kemakmuran seperti kayak ada peningkatan secara finansial yang cukup eksplosif gitu, kayak meledak, the tower moment. Jadi mungkin kamu punya banyak masalah di urusan romance kamu, tapi bisnis kamu ada pemasukan yang sangat besar. Di karir kamu seperti ada promosi jabatan, begitu ada peningkatan karir di sini. So secara finansial di sini cukup, I guess like the tower moment, meledak begitu, berubah dari yang biasanya tidak seberapa begitu, tapi tiba-tiba kayak ada gelombang besar, dan di sini ada cuan. Kalau masalah asmara di sini stuck, stuck. Oke. Dan ya bekerja keras di sini sehingga kamu mengabaikan sesuatu yang tidak menurut kamu investasi waktu kamu untuk asmara, kayaknya nggak berhasil, ya udahlah aku cari yang berhasil aja Nona, it's okay. Oke, ini energi kamu. Jadi kamu lagi sibuk sama diri kamu sendiri, terutama tentang merubah diri. So kita lihat energi dari dia. Di sini ada High Priestess, intuisi dia. Dia ngerasa kamu semakin jauh nih ya. Ini dia, ini kamu nggak ada saling komunikasi. Kamu semakin keluar jauh banget. Di sini getarannya, dia ngerasa kamu udah jauh banget dari dia. Oke? High Priestess. Intuisi dia ngasih tanda, ngasih kode, karena udah lama nggak komunikasi sama kamu. Intuisi dia ngasih tahu kalau kamu udah mulai awal baru, kamu udah berubah, kamu udah mulai awal baru. Bahkan intuisi dia ngasih tahu dia bahwa kamu udah punya yang lain. The devil energy. Semakin terobsesi dengan kamu. The devil energy kalau sudah rasa bersalah, karena di sini ada I hope that you can forgive me one day. The devil ini penyesalan yang dahsyat. So dia akan ngerasa kayak rasa bersalahnya itu kayak Pearson wave, kayak penjarain dia di sini. Hungry ghost, nyalah-nyalahin dia, gitu. Ya, kadang kita punya dua sisi ya di dalam diri kita, kanan dan kiri kita. Ada yang
kompor, ada yang meredam kompor gitu, kayak energi positif dan negatif gitu ya. So di sini dia seperti merasa bersalah. Dan the devil energy, energi dari kegelapan itu seperti, ya karena kamu sih terlalu emosian, jadi kayak menghukum dia, memenjarakan dia dengan rasa penyesalan dia yang dia tenggelam banget dengan over regression di sini, kayak terlalu menyesal. Karena itu dia sangat berharap kamu mau memaafkan dia. Dia mungkin mengakhiri sih, ini hubungan yang sudah bertumbuh, cut off, langsung dipangkas sama dia, langsung digorok sama dia. Kita putus, kita cerai, gampang ngomongnya. Ini hubungannya lagi bertumbuh bagus nih, lagi diperjuangkan. Intuisi dan tindakan bergerak bersamaan dan bertumbuh, tapi dia tiba-tiba cut off actionnya dia di sini. Kita cerai. Nah, terus kemudian dia keluar dari rumah. Dia lagi dikuasai oleh energi gelap, emosinya, negative emotionnya itu menguasai dia. Oke, so mungkin dia lagi stres, itu tadi financial issue. Di sini ada I hide behind material things, and then di sini ada I want you. Ketika dia menyesal, disinilah dia merasa dia bahagia. Mungkin sekarang ini financial issue-nya sudah terpecahkan, masalah karirnya dia sudah terpecahkan, sehingga dia baru merasakan di sini kehilangan kamu. Udah beda banget, beda situasi antara ada kamu dan gak ada kamu, itu beda banget. Jadi kayak dia bahagia sekarang, tapi kayak ada yang hilang gitu. Kamu bawa separuh kebahagiaan dia di sini. Oke, so ini yang agak sedikit ya, I guess like dunia dia berubah setelah kalian tidak saling bicara. Oke, so ya, ini bisa vice versa because general reading energi banyak orang. Oke, ingin sekali kembali, jumping the gun, reach out, speak up, but how come gitu? Bagaimana caranya? Aku yang tinggalin rumah, aku yang putusin dia, Nona Pastel. Gimana caranya aku bisa balik lagi sama Librans? Dan akhirnya terjadi, dia terobsesi sama kamu. Jadi intuisinya tuh udah kemana-mana. Ngeliatin kamu, ini kamu gitu. Foto kamu, ngeliatin mungkin kalau ada baju kamu dipakai baju kamu biar bisa nyium bau keringat kamu. Mungkin kalau ada foto kamu diliatin, kamu di stalking kamu. Dia lihat kamu aktif online tapi kamu nggak telepon dia, nyariin dia. Kenapa kok dia udah pergi dari rumah, kok kamu nggak nyariin dia? Ditanya-tanya saudara keluarga, Libran nyariin aku nggak, aku kabur dari rumah, nggak ada. Si stuck di sini. Four of Cups. Tiba-tiba, you go away from me, and it make me shock, feeling shock. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa apa salah gue gitu. Stuck di sini. Untuk action kamu juga stuck karena kamu ngerasa bahwa ini hubungan lagi diperjuangkan untuk terus bertumbuh, terus bahagia, tapi kok tiba-tiba hanya karena ada argumentasi, this is like simple problem ya, kayak masalah-masalah kecil begitu, kok kamu tinggalin rumah, kok kamu bilang cerai, kok kamu putusin aku gitu, kayak gitulah istilahnya, stuck di sini, kayak kamu speechless karena di sini nggak ada komunikasi, kamu speechless. Oke, so ini cukup ya, this is what you feel, I guess, like perjuangan untuk bertumbuh, tapi mudah sekali dia seperti tidak apresiasi hubungan ini. Oke, so di sini makanya dia ngerasa kayak kebahagiaan dia separuh hilang gitu. So I look for you everywhere, aku lihat kamu dimanapun, karena rasa bersalah juga ya. Oke, so kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, oh dia sangat menginginkan kamu. Kamu selalu ada di setiap penglihatan dia.
intuisi dia tertuju kepada kamu. Oke? Ya ini penyesalan over regression itu kayak nyeselnya tuh sampai nyalahin diri sendiri, nyakitin diri sendiri dengan nyalahin diri sendiri gitu loh. Kayak dia penjarain diri dia sendiri karena ya gue salah gitu, kayak gitu. Rasa bersalahnya itu kayak ya begitulah. Udah jadi akhirnya menyakiti diri sendiri. Mungkin dia bisa mencaci maki dirinya sendiri. The devil energy bisa dengan verbal tindakan, bisa dia lari ke alkohol, bisa dia ya drugs, bisa dia mukulin dirinya sendiri, bisa dia siksa dirinya sendiri dengan kerja-kerja nggak ada istirahatnya biar bisa lupain kamu. Karena kalau dia lagi ya walaupun lagi kerja pun ngeliatin kamu terus gitu. See? Ya, over regression, terlalu menyesal. Oke, kita lihat energi dari arti hadir kamu. Dia di intuisi dia udah bilang kamu udah punya pilihan lain, kamu banyak pilihan, kamu cantik, kamu sempurna. Means like sempurna di definisi dia ya, bukan sempurna untuk seluruh dunia atau semua orang begitu. Kalau ada orang yang mencintai kita pasti dia merasa bahwa ini orang sempurna menurut gue karena dia bisa ngelengkapin gue, gitu maksudnya. Jadi bukan sempurna dengan definisi di seluruh dunia ketika di compare dengan semua orang begitu, enggak. Ini kayak kebutuhan dia itu kamu bisa penuhi semuanya gitu loh. You know anything to treat, how to treat begitu dengan packaging kamu, dengan fisik kamu, karakter kamu, pendewasaan kamu sih. High Priestess di sini seseorang yang selalu memenangkan apapun untuk orang yang dicintai dengan begitu banyak kebaikan, kasih sayang, kelembutan di sini sih. Six of Wands, High Priestess, the Empress sih. Six of Wands, the Empress energy ini seseorang yang sangat tahu treatment pasangannya. Jadi kayak pasangannya tuh udah ngebonding banget sama dia dan kayaknya nggak usah ngomong pun Librans tahu gitu loh, how to treat pasangannya. Makanya dia ngerasa bahwa kamu gampang banget dapet yang lain, kamu pasti udah punya pilihan lain, banyak sekali pasti yang mau sama kamu gitu loh. Selain kamu cantik, kamu juga dewasa gitu, kamu juga penyayang gitu, lovely banget gitu. Jadi dia oh my god, kayak semakin intuisinya tuh semakin ngasih tahu gitu loh. Pergerakan kamu tuh intuisinya tuh ini banget gitu loh, ngasih tahu dia. Karena the devil energy high priestess di sini, you know what? Dia tutup mata tuh dia ngeliat muka kamu. See? Intuisinya tuh ngekliknya sama kamu, ngejar kamu, energi kamu. Kamu bayangin, dia tidur pun dia mimpi tentang kamu, ketemu kamu. Buka mata dia ngelihat kamu. I look for you everywhere di sini. Itu kayak orang menyesal banget gitu loh. Saya nggak bisa lagi ngelukisin how to feel regret gitu loh, kayak udah susah dilukiskan dengan kata-kata gitu, tersiksa banget. Dan sudah tersiksa intuisinya tuh ke kamu terus ngekliknya gitu loh. So, dia tahu kamu punya pilihan lain because di sini ada awal baru. Kamu mulai dengan seseorang yang baru. Karena udah nggak ada komunikasi, udah nggak ada. See? Four of Swords di sini, kamu mudah sekali abaikan dia. Dia berharap begini ketika dia tinggalin kamu begging, please, my love, don't leave me. Nah dia maunya gitu, kamu begging. Ternyata enggak, kamu stay cool di sini, Queen of Pentacles. Oke, kayak gitu, kayak Queen of Pentacles gitu dia. Silent aja gitu, ya udah terserah kamu mau tinggalin aku, hubungan kita, ya silakan, itu keputusan kamu, aku hargai keputusan kamu. Jadi kamu stay cool gitu loh. Oke. Dia jadi kayak mungkin dia drama, dia sama dalam hubungan, mungkin dia yang banyak drama. Ini drama dia untuk ninggalin hubungan, and then ternyata kamu nggak ngikut dia, ngejar dia dari belakang, and then begging kamu. No. Itu tidak akan terjadi pada the Empress energy, Queen of Pentacles. It's never happen.
nggak akan pernah terjadi. Jadi kayak dua deck ini mau ngomong sama Ace of Wands di sini. Kamu sudah dewasa, sudah bertumbuh menjadi dewasa. Kamu tahu apa yang kamu pilih di sini. Ace of Wands, Queen of Pentacles. Kamu tahu apa yang harus kamu jalani. Kamu tinggalkan saya, ya sudah. Ini independen juga. Secara finansial juga sudah sangat stabil. Secara pengalaman kehidupan sudah sangat stabil di sini. Kayak udah makan asam garam, pahit manis di sini kehidupan. Ya udah, kamu nggak mau lagi sama aku, kamu tinggalin aku, ya udah, aku nggak bisa maksa kamu untuk kembali sama aku gitu loh. Jadi itu keputusan kamu, aku harus appreciate, harus hargai itu. Nah ini dia, ini yang dia rasain. Kamu nggak begging, kamu biarin aja dia pergi dengan ledakan emosi dia, kemarahan dia. Dan setelah itu dia akan menyesal, dan ini penyesalan terhebat dia dalam hidup dia. Dia berharap sekali kamu memaafkan dia, dan dia masih ingin hubungan ini bekerja kembali. Dan mungkin emosi negatif dia pengaruh karena tekanan ekonomi ya, financial issue, karena di sini ada material things. So mungkin dia punya banyak tanggung jawab, dia mesti ya pusing lah ketika ada banyak sesuatu yang unpredictable, terutama secara ekonomi. Dunia sedang bergolak di sini, jadi ya pengaruh sama pekerjaan dia. So kalau kamu tanya apa kamu sangat berarti untuk dia, oh, you can see this how commitment they are. Mereka sangat berkomitmen dengan kamu. Dia, she or he, mereka sangat komitmen dengan kamu. Jadi dia akan stay setia menunggu kamu kembali. Even di sini nggak ada komunikasi. Kayak gini, dia kalau deg-degannya, serserannya dia kalau udah rasa menyesal, pengen datang ke kamu gitu loh. Jumping the gun di sini. Kan udah nggak ada komunikasi. The Tower moment. Pengen datang tiba-tiba ke kamu, di depan kamu, ngomong minta maaf sama kamu gitu loh. Pengen banget. Ace of Wands di sini. Tapi gimana Nona Pastel, gimana gitu. Nah, di sini. Oke. So let's see angel healings. Librans, arti hadir energi untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Parents di sini. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or your father. Mungkin ada masalah juga dengan orang tua dia. Mungkin orang tua dia sakit atau ada masalah dengan orang tua dia. Dan mungkin ya mereka mungkin bisa ini tentang ini karena material things like mungkin mereka punya perusahaan sendiri dan punya family, perusahaan keluarga begitu, turun temurun begitu. Ini kayak parents karena terkoneksi dengan material things di sini. Kayak I hide behind material things. Dia punya masalah secara finansial dan ternyata ini masalah keluarga gitu, dengan keluarga dia, ayah ibu dia, parents di sini. Bisa tentang ayah ibu dia yang sedang sakit dan membutuhkan banyak biaya, bisa juga tentang mereka punya bisnis keluarga, family yang diturunkan dari turun temurun keluarga orang tua di sini. Dan ada masalah dan akhirnya ini benar-benar memicu emosi negatif dia dengan kamu di hubungan kalian. Bagaimana dia bertindak begitu. Animal spirit, seseorang ya mesti cek lagi dia animal spiritnya apa gitu, karena ketika ada tekanan finansial itu kayak animal spiritnya bergerak begitu di sini. Mungkin ini animal spiritnya bear or tiger or ya ini karena terlalu meledak begitu, dia sulit sekali menahan tekanan yang dia rasakan, jadi kayak sulit banget pengaruh ke orang lain gitu. Jadi ini cukup strong. Bisa tentang tiger, animal spiritnya dia, atau bear, beruang di sini sih bisa aja karena dominasi keluar energinya gitu loh. Animal spirit. So ini masalah finansial, material things. Ini nyangkut di animal spirit. Bottom of the deck. Oke.
Heal away addiction. It's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart's desire. Ask Archangel Raphael to help you with these healings. So, dia sulit sekali untuk melepaskan rasa penyesalan dia sama kamu. Kamu juga nggak tahu kan, karena kamu kecewa ya, blocking di sini, kamu kayak nggak mau bicara sama dia. Even di sini kamu stuck. So kamu bisa minta tolong kepada Archangel Raphael atau siapapun yang kamu percaya sebagai kekuatan tentang perdamaian, cinta dan kasih sayang, kebaikan di sini untuk membimbing kamu untuk lebih memberi kekuatan, memampukan diri kamu, memaafkan orang yang menyakiti kamu. Karena itu butuh kekuatan. See? Apalagi kalau udah kecewa. Gak mudah memaafkan orang lain, gak mudah. Tapi ya itu butuh kekuatan dari luar gitu, butuh kekuatan energi positif untuk lebih mendamaikan hati kamu dan memampukan kamu memaafkan. Dan ini perlu latihan, iya. Karena di sini Archangel Raphael to help you with these healings. Jadi Archangel Raphael akan memberikan kamu kekuatan untuk memulihkan diri kamu, memaafkan dia yang menyakiti kamu. Di sini heal away addiction, kemarahan di sini. Jadi ini kemarahan dalam diam, karena di sini tidak ada perang kata-kata. Mungkin ini resonate untuk Librans yang sedikit tertutup, jadi dia nggak bisa explore kecewa dia, marah dia, lebih silent treatment, tapi sebenarnya kecewa banget dan stuck di sini. See? Ini silent treatment. Four of Cups, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, silent treatment. Kalau marah nggak bisa diledakin. Jadi mungkin ini resonate untuk Librans yang sedikit introvert, jadi dia nggak tahu caranya untuk klimakskan kemarahan dia atau kecewa dia gitu, karena ditinggal gitu aja gitu. So makanya stuck di sini. Kamu bisa minta kepada Archangel Raphael untuk memulihkan diri kamu, memampukan kamu untuk memaafkan, atau siapapun yang kamu percaya di keyakinan kamu yang selalu memberikan kekuatan, cinta, kasih sayang, dan kebaikan untuk kamu, terutama untuk mampu memaafkan orang yang menyakiti kamu. Oke? Kita lihat energi dari Lightwalker untuk Librans. Lightwalker Oracle ini ya, Librans arti hadir, energi untuk Mei 2022. Librans Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. Librans. Oh my God, this is a beautiful energy, third ray of creative intelligence. Kamu lihat di sini. Kadang kita melakukan kesalahan, kita jalan di dunia yang gelap. Kadang kita melakukan kesalahan, kita lagi jalan di dunia yang gelap. So, bebaskan diri kamu, maafkan dia yang menyakiti kamu. Dia tenggelam dengan penyesalan dia. Dia butuh rilis. Jadi dia akan merasa rilis atau lepas begitu ketika kamu mau memaafkan dia. So you should release someone di sini who need your forgive di sini. Okay, bottom of the deck. Oh, Divine Grace, the law of efficiency. I love this deck. How to grateful. Bagaimana kita bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia untuk semua situasi berat, sedih, senang, susah. Semuanya kita harus perlu untuk mampu bersyukur. Disitulah kita akan menyadari kekuatan jiwa kita untuk bertumbuh dan bertumbuh. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.